Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah sahabat jamaah MKI yang dimuliakan Allah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tema Asmaul Husna menjadi sebuah tema penting yang Alhamdulillah sudah kita kaji dalam banyak episode. Dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali membahas tema tentang Al-Wasi, salah satu dari Asmaul Husna. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini juga termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat yang paling agung tentu adalah bisa masuk surga tanpa hisab, dan tentu sebuah kenikmatan yang paling agung juga ketika kita bisa menikmati air telaga haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan mulia beliau. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa sebelum masuk ke kajian, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga semua jamaah. Mari kita memanfaatkan pagi hari ini dengan keberkahannya, salah satu dengan sedekah. Dan inilah salah satu yang selalu didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan umat Nabi kita alaihi salam salah satunya di pagi hari dengan memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh yang juga salah satu yang Alhamdulillah kita biasakan adalah bersedekah. Dan sedekah di pagi hari tentu menjadi banyak utamanya. Dan walaupun sedikit disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang bukan Allah, tema tentang Allah sih menjadi kita makin sadar, makin yakin betapa Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya, maha luas pengetahuan, dan juga banyak sekali eh, keluasan Allah yang insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan mari kita doakan para guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi mereka dalam kehidupan bersama keluarganya, Ya Rabb. istiqomahkan mereka dalam dakwahnya, dan tentu sehatkan mereka selalu sehingga bisa menemani kita untuk mempelajari ayat Allah. Dan alhamdulillah syukurlah Ustaz Dodi sudah bersama kita. Alhamdulillah syukurlah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah nahnu bikhair. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan ini juga jamaah semuanya yang hadir di sini ya Allah berikan kesehatan, Amin ya Rabb. keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita doakan juga jamaah yang sedang sakit. Kita mohon kepada Allah untuk segera memberikan kesembuhan dan kesehatannya. Dan juga kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah berikan jalan keluar terbaik. Ya Amin. Rabb. Allahumma amin. Inilah pentingnya kita berjamaah setiap pagi bersama guru-guru kita untuk saling mengingatkan dan saling mendoakan. Baik, Sad, tanpa panjang kalam, tafadhol masykura untuk memulai kajian Asmaul Husna dengan tema Al-Wasi'. Baik. Syukran jazakumullahu khair Ustaz Haris. Nata'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd.
Sahabat MKI dimanapun berada, salam pengunduh surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW sebagai penyempurna kita kepada kesyukuran ilallah. Kita tujukan ke hadirat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan salawat ini tidak hanya sampai kepada beliau saja, tetapi kepada keluarganya, sahabat, dan kemudian para pecinta risalah dari syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa bagi seluruh pengurus dan seluruh jamaah MKI. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah, memberikan inayah, memberikan iradah dan maunahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita ini dengan istiqomah hingga akhir hayat kita. Kita bahas al-wasi' seperti biasa, disclaimer-nya adalah mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dalam sifat-sifatnya adalah bagian yang setiap kita diminta untuk kemudian tetap senantiasa melembutkan hati, tetap senantiasa khawatir dan takut kepada Allah Tabaraka wa taala, karena bukan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, bukan semakin mangkak atau makin sombong kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian yang akan mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan segenap apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita untuk menangkapnya. Al-wasi' Allah yang maha luas, tentu luasnya Allah tidak sebagaimana makhluk, karena laisa kamitslihi syai', yang artinya maha luas ini kalau kita lihat dari sisi kata, al-wasi' itu dari kata waw, sin, dan ain. Ya, wasi' ini menjadi lawan kata dari sempit dan sulit. Dengan kata lain, kata yang disusun ini huruf-hurufnya mengandung makna luas, kaya, lapang, dan tidak bertepi. Maka kata al-wasi' sendiri digunakan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, dan semuanya dinisbatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan memberikan gambaran bahwa hanya Allah saja yang menyandang sifat ini. Betapa tidak, Allah maha luas dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, dan apa yang ada di langit dan di bumi, Allah maha luas keagungannya, sehingga maha kuasa Allah untuk memuliakan siapa saja yang dikehendaki tanpa berkurang sedikit pun kemuliaan Dia. Dan Allah maha luas rezekinya sehingga bisa memberikan karunia kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, atau mengurangi sedikit kejayaannya. Allah juga maha luas ilmunya sehingga Dia maha mengetahui segala sesuatu, ya baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maha luasnya Allah tentu berbeda dengan kita makhluk. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dalam genggamannya. Allah itu maha luas ilmunya, Dia mengetahui segala yang ada di alam dan sangat detail, termasuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Siapa-siapa yang ginjalnya bermasalah, siapa-siapa yang hatinya bermasalah, siapa-siapa yang kepalanya bermasalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia menciptakan kita dengan struktur rambut dan ukuran yang nyaris sama. Tapi alis tidak. Kumis nggak akan sama dengan rambut. Padahal semua itu ada di kepala. Kemudian dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, Allah tetap bisa mendengar suara dari segenap makhluknya. Ini salah satu makna dari firman Allah di dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-80. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu bisa mengambil pelajaran? Dan ayat lain di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-7, surat ke-40, Allah SWT
menyebutkan bahwa mereka yang memikul ars, jadi malaikat hamalatul ars yang ada 8 itu, dan mereka yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya. Dan mohon ampun bagi orang-orang yang beriman, dan berkata, ya Tuhan kami, karunia dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunanmu dari orang-orang yang kembali kepadamu dan mengikuti jalanmu. Dan peliharalah mereka dari siksa api neraka. Jika kedua ayat ini menggambarkan perluasan ilmu, maka mari kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah SWT menyatakan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di dalam kitab An-Nihayah, Ibnu Athir memaparkan tentang makna al-wasi ini, diantaranya adalah bisa bikin kaya setiap orang miskin. Rahmatnya meliputi segala sesuatu dan otoritasnya tidak pernah berakhir. Dan rahmat Allah tidak berbatas. Kerajaannya abadi, tidak pernah menghentikan pemberian, tidak pernah kebingungan karena mengetahui segala sesuatu dari yang lain. Bahkan pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya mencakup segala sesuatu. Rahmatnya sangat luas, mandiri, ya. Pengetahuan, kekuasaan, dan rahmatnya adalah paling besar. Dialah zat yang sifat-sifatnya tidak berbatas, yang pengetahuan dan rahmat serta ampunannya sangat luas, dan wilayahnya sangat besar dan tidak terbatas. Saking luasnya, kalau kita bicara tentang padanan kata yang Allah SWT sering mengatakan bahwa wa huwa khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur, di dalam surah Az-Zukhruf atau Az-Zumar, saya lupa. Jadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan terang dan gelap, siang dan malam. Jadi kalau kita lihat bentangan antara langit dan bumi, kita bisa paham bahwa betapa Allah SWT di dalam menghadirkan eh, kekuasaannya. Kalau dikatakan para malaikat yang mengetahui bahwa kita ini sedang bermuajahah, kita sedang taklim seperti ini, maka dari setiap rumah yang kita tinggali, itu Allah SWT akan mengumpulkan sayap-sayap malaikat rahmat yang sayapnya itu menutupi rumah kita, dari tempat kita bermajelis ini secara virtual ini sampai ke petala langit yang pertama. Amin ya Rabb. Sedangkan petala langit yang pertama itu jaraknya, kata para astronom, sekitar 200.000 parsek. Yang satu parseknya itu adalah 1,37 triliun kilometer cahaya. Yang kalau kita hitung, ya silakan saja dihitung 200.000 kali 1,37 triliun kilometer cahaya. Betapa luasnya kekuasaan Allah. Belum lagi bicara tentang arsy-Nya Allah yang begitu luar biasa. Yang dalam pembelajaran tentang malaikat, Allah SWT pernah menjadikan Rasulullah SAW bersirabak pandang dengan Jibril dalam bentuk asli. Maka yang terjadi, sayapnya Jibril yang 600 itu rontok, diantaranya mutiara-mutiara dan berlian yang keindahannya hanya Allah yang tahu. Dan sedangkan sayapnya Jibril yang 600 itu dalam bentuk asli, selembar sayapnya itu ternyata bisa menutup ufuk, saking besarnya. Sementara itu belum apa-apa ketika kalau kita kepengen nutupin Jibril, kita butuh 600 bumi untuk bisa nutupin badannya Jibril. Sementara
Jibril itu belum apa-apa. Karena Israfil alaihissalam itu punya sayap, bahkan satu lembar saja itu bisa menutup tubuhnya Jibril. Jadi setara dengan 600 bumi. Sedangkan Israfil alaihissalam itu punya sayap sekitar 1.200. Dan itu masih belum apa-apa. Kalau kita lihat surat 69 ayat 17, Allah SWT menggambarkan betapa besarnya para pendukung ars, para penyangga ars, malaikat yang menyangga ars, namanya Hamalatal Ars, ada 8. Kata Rasulullah SAW, jarak antara cuping telinga dengan pundaknya itu 70 tahun. Yang sayapnya Israfil tadi yang 1.200 ternyata tertutup oleh satu lembar sayapnya Hamalatal Ars. Sedangkan Hamalatal Ars itu punya sayap 2.400. Bisa dibayangkan, kita cuma bisa bilang Masya Allah, Masya Allah. Dan betapa kursinya Allah yang ada di ars itu ibarat cincin yang kemudian kalau kita lempar ke padang pasir, maka bandingannya seperti itu. Apalagi dibanding dengan alam semesta. Allahu Akbar. Maha luas Allah dengan segala kuasanya. Maka bagaimana kita mengambil spirit al-wasi'ani? Yang pertama, lapangkan hati dalam meluaskan ilmu. Maka ketika meneladani asma Allah al-wasi ini, kita dituntut untuk meluaskan wawasan, ilmu, pengetahuan. Dengan apa? Terus belajar. Beruntung kita di MKI ini setiap hari tidak ada lewat satu hari pun tanpa kajian. Seluruhnya dengan kajian. Tanggal 20 nanti, insya Allah MKI akan menggelar beberapa asatidzah yang kemudian akan mengupas tentang keistimewaan Muharram. Kemudian makin banyak ilmu, kita akan semakin bijak, semakin mudah menghadapi hidup, semakin memahami kemana kita akan mengarahkan hidup, semakin luas ilmu, pengalaman dan wawasan, masalah sebesar apapun bisa disikapi dengan baik. Jadi kalau ini saya minta tolong dibuka semua webcamnya gitu ya, ada 55 orang, minta tolong dibuka semua webcamnya. Ini kelihatan nih wajah-wajah yang hampir mirip semua nih, wajah-wajah penuh masalah ini. Ya. Kenapa penuh masalah? Karena ya tidak ada satupun dari kita yang tidak bermasalah. Apalagi yang baru masuk ini. Jadi siapa di antara kita yang nggak pernah punya masalah? Bisa angkat tangan? Nggak ada, pasti semua punya masalah. Maka dengan masalah itulah kita matang. Dengan masalah itulah kita dihapuskan dosa-dosa kita. Dengan masalah itulah orang kemudian terbentuk menjadi makin tangguh, makin sabar, makin tabah, makin faham bahwa oh Allah SWT memberikan prahara ke dalam kehidupan kita itu kemudian menjadi bagian yang membuat kita makin dewasa, makin berpikir bijak, makin luas pemahamannya, makin sadar bahwa kita hanyalah hamba Allah. Nah, kalau kawan-kawan di Bandung bilangnya, dah aku mah apa, atau seperti ya. Saya ini apal. Ya. Maka semakin lapang hati, semakin terasa ringan semua masalah yang menerpa kita. Begitu juga sebaliknya, semakin sempit hati, semakin berat masalah yang dihadapi. Makin kita pikir sendiri, Allah nggak akan bantu. Tapi makin kita serahkan kepada Allah, ada saja cara Allah untuk kemudian menghadirkan solusi. Ketika orang yang sempit ilmu dan terbatas wawasannya, perkara kecil bisa saja menjadi besar. Apalagi kalau disertai sempit hati, kita akan gampang kecewa, tersinggung, marah, dendam. Ya. Dan ini rawan mengalami konflik dan gesekan. Kesenggol teman marah, disalib jalanan murka, disakitin orang dendam, tidak mau memaafkan, dan seterusnya. Semua jadi masalah, sehingga hidup pun jauh dari kata damai, tenang, tentram, dan bahagia. Yang ada hanyalah duka, nestapa, dan masalah yang makin pelik. Artinya begini, kalau kita selalu mengandalkan diri kita sendiri, padahal
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, serahkan urusan kita kepada Allah, biar Allah yang ngerjain. Masih ingat tadi pagi kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan Rasulullah SAW juga sering di dalam kegelisahan hatinya beliau meminta kepada Allah, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain la aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri sekejap mata pun dan selesaikanlah urusanku semua persoalan. Artinya betul-betul kita adalah orang yang tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan kita kecuali Allah dilibatkan. Masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, masalah dengan apapun. Sebut saja apa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sangat luar biasa ketika kita andalkan. Nah, besok insya Allah saya akan berikan satu cara bagaimana supaya mindset kita ini betul-betul bisa membersamai Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ketika kita di lapangan sepak bola kita melihat tikus atau kecoa, itu bukan masalah. Itu. Lain soal kalau kita berjumpa dengan tikus atau kecoa di kamar mandi. Ya, kita akan stres dibuat, akan teriak-teriak dan seterusnya. Tapi kalau di lapangan bola, ya tenang aja. Orang yang meneladani Allah Al-Wasi, dia akan lapang hati, mudah memaafkan, dan jauh dari sifat pendendam. Dia mampu mempraktekkan rumus B2, 2B2L ya, dalam berinteraksi dengan sesama. B pertama, bijak ya, terhadap kekurangan dan kesalahan. B yang kedua, berani mengakui kelebihan dan jasa orang lain. Jadi selalu berusaha untuk memahami bahwa kita harus bijak melihat segala sesuatu dan kemudian berani untuk kemudian menghargai atau mengakui kelebihan orang lain. Ya. Kemudian 2L-nya adalah lupakan ya, jasa dan kebaikan diri, kemudian lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi ketika 2B2L ini kita teruskan dalam hati, ini ada bagian yang kemudian selalu berusaha untuk bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang menafkahkan apa yang dimiliki, kalau kita memiliki keburukan, apa yang kita nafkahkan adalah keburukan. Sebaliknya, maka apa yang kita nafkahkan, kata-kata yang mulia. Contoh, orang lagi marah-marah dimintain. Saya misalnya lagi marah-marah, lagi sebel, dimintain nasihat. Ustaz, mau nasihat. Nasihat apa nasihat? Saya aja perlu dinasehati. Gitu. Kalau saya tidak punya luas hati. Tetapi ketika bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama dan para sahabat, mereka menghadirkan hati dengan begitu hebat. Maka alangkah sangat menderitanya orang yang sempit hati. Ya, hari-hari nggak nyaman. Pikirannya keruh, penuh dengan rencana buruk. Waktu demi waktu yang dilalui seringkali diisi dengan kondisi hati yang gampang marah, mendidih, bergolak, penuh kadang kebencian bahkan dendam. Tapi ada hal yang perlu kita pahami, sahabat MKI dimanapun berada. Coba lihat, pernahkah kita bermasalah dengan orang di sekitar kita? Coba cari, kira-kira kita bermasalah sama siapa? Sama si A, si B, dari kalangan kerabat, dari kalangan pernah nggak kita bermasalah? Kalau banyak masalah, berarti jangan-jangan kita yang jadi masalah. Jadi kita mesti sadar betul bahwa oh itu bisa jadi karena kesalahan saya. Oh itu bisa jadi karena kekeliruan saya.
Bisakah kita kemudian meminta pendapat dari orang lain? Ya. Saya ingin berubah menjadi lebih baik. Menurutmu apa keburukan yang harus saya rubah, yang harus saya perbaiki? Boleh loh melakukan itu. Ya. Dan itu nggak ada masalah. Orang yang mudah tersinggung, kemudian kalau sudah tersinggung dia seakan-akan tidak ada kata maaf. Ya, ya udah maaf, 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 nggak ada maaf. Gitu. Hatinya baru terpuaskan dengan melihat orang yang menyinggungnya menderita, sengsara atau tidak berdaya. Maka tidak heran apabila menjelang tidur otaknya berpikir keras, nyusun rencana bagaimana memuntahkan kebencian dan rasa dendam yang ada di lubuk hatinya supaya habis tandas terpuaskan pada orang yang dibenci. Masya Allah. Alhamdulillah. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, hanya sebentar, belum tentu panjang umur. Kalau panjang umur belum tentu berkah, gitu ya. Jadi rugi betul kalau kita kemudian tidak bisa menjaga suasana hati. Orang yang meneladani asma Allah al-wasi ini kemudian menjadi sangat paham bahwa kekayaan termahal dalam hidup ini adalah suasana hati. Ketika kita sudah kecewa dan kemudian kita larutkan kekecewaan kita itu lebih dalam, pasti semuanya berantakan. Ya. Tapi kalau kemudian dengan mudah kita memaafkan kesalahan orang, memang dia seorang yang suka gitu, ya, gitu. Maka dengan cepat kita bisa merubah pikiran kita menuju kepada bagian yang seharusnya kita bisa berpikir jernih. Anak kita mecahin gelas, dibeli waktu kita uh, liburan ke mana, ke satu negara yang rasanya nggak bisa lagi balik lagi. Maka yang ditanya bukan soal gelasnya, gitu. Tapi apakah anak kita terluka atau tidak? Jangan dibentak-bentak dia gara-gara itu. Kamu tahu nggak belinya jauh itu, nggak bakal bisa lagi beli ke sana. Ngapain sayang sama barang? Sayang sama anak mestinya jauh lebih dari itu. Gitu. Kemudian orang yang meneladani asma Allah al-wasi ini sangat paham bahwa eh, rumah kita sempit gak apa-apa tapi hati kita lapang. Akan terasa pula lapang hidup kita. Ketika tubuh sakit, tapi kalau hati kita sehat, hidup kita akan lebih tenang. Meskipun badan kita lemas, tapi kalau hati kita tegar, jiwa kita insya Allah akan terasa lebih mantap. Lalu bagaimana caranya supaya kita berhati lapang dan mampu mengatasi aneka perasaan sempit itu? Ya. Yang pertama, kita harus mengkondisikan hati supaya selalu siap dikecewakan. Berharap pada manusia pasti banyak kecewa. Berharap pada Allah akan membuat kita bahagia. Ya. Bisa jadi quotes. Dan hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Artinya harus siap dengan situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah hanya siap dengan kondisi yang enak saja. Kalau para istri itu ada pepatah yang mestinya nggak perlu dipakai. Ada uang abang sayang, nggak ada uang ada abang ditendang. Ya. Nggak boleh mestinya. Jadi eh, kalau saya selalu mengatakan berusahalah untuk kemudian menjalani hari itu bukan hanya dengan tersenyum dan sarapan gitu ya, karena tersenyum saja nggak sarapan lapar gitu ya. Tapi kalau kemudian kita hadapi hari itu dengan plan the worst, ya, rencanakan yang terburuk, maka kita akan bahagia insya Allah. Karena nggak akan separah yang kita lakukan. Artinya gini, tentang sedia payung sebelum hujan, itu suuzon bukan sih? Bukan. Itu persiapan, itu preparation, itu sebuah antisipasi. Seperti berwudu sempurna itu adalah bagian dari orang ngelihatnya wah baik banget sih. Enggak. Kalau kita kemudian menyempurnakan wudhu itu adalah tanda di mana kita ingin menyempurnakan bahwa seluruh ibadah yang saya kerjakan harus juga dihitung sempurna oleh Allah karena kesempurnaan wudhu kita.
Ya, berapa banyak anak-anak kita yang kemudian tidak diajarkan bagaimana membasuh kaki, padahal kaki itu bagian yang harus dibasuh. Lihat surat 5 ayat 6. Itu cuma diguyur-guyur doang gitu, Masya Allah. Dan tidak ada yang kemudian perhatian. Maka seperti tadi, sedia payung sebelum hujan. Itu hujan nggak hujan kita udah siap. Ya. Yang kedua, kalau ada yang mengecewakan, kita jangan terlalu memikirkannya. Kenapa? Jadi yang sering kali kalau kita tahun 80-an ya, begitu dia bengong gitu mikirin sesuatu, kita suka ngeledekin. Udah, nggak usah dipikirin, emang dia suka gitu. Berhadapan dengan banyak orang di sekitar kita. Ada bahasa yang kemudian kita bisa pahami dalam konteks eh, 5 tak. Tak yang pertama adalah ta'aruf. Dengan ta'aruf kita bisa ya, ta'aruf kita bisa eh, yang kedua yaitu setelah ta'aruf eh, kita kemudian eh, melakukan yang dinamakan dengan eh, tahadu, ya, saling memberi hadiah. Kalau sudah tahadu, tahabu, ya, saling mencinta. Kalau sudah saling mencinta, kemudian kita ta'awun, saling menolong. Kalau sudah ta'awun, kemudian terhadap segala sesuatu yang ada pada kerabat kita menjadi tasammuh. Jadi pertama ta'aruf, tahadu, tahabu, ta'awun, tasammuh. Jadi kita toleran. Oh ya emang dia suka gitu. Ya, misalnya cara ngomong, mungkin cara bercanda, dan seterusnya. Atau bagian yang sering kali kita ngeliat, "Loh, kok dia gitu?" Iya emang gitu dia. Kalau orang belum kenal emang gitu. Ada orang yang kalau ngomong kenceng banget, padahal emang setelannya begitu. Ada orang yang kalau ngomong melotot-melotot gitu. Padahal emang gayanya begitu, bukannya melotot. Emang setelan standar defaultnya begitu. Nah itu kalau kita kemudian tahu bahwa ada bagian yang kita harus pahami, maka nggak perlu pusing kita dengan apa yang orang lain kerjakan. Apalagi kalau kita tidak salah dan kita berada di jalan yang benar. Meskipun orang itu kelelahan menghina kita, gitu ya, sungguh tidak akan berkurang sedikit pun pemberian Allah SWT kepada kita. Nabi Nuh, ada yang tahu nggak? Beliau itu orang pesisir atau orang gunung? Ada yang tahu? Aslinya beliau itu eh, Gunung ya. orang gunung. Tapi apa kata Allah? Disuruh bikin kapal. Lah, orang gunung kok suruh bikin kapal? Apa kata kata umatnya? Diejek, tidak waras karena bikin kapal di. Iya, di gunung ngapain? Jadi ketika kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam mau menyembunyikan 300 Bani Israel, menyembunyikan diri yang strategis kemana? Ke gunung atau ke laut? Ada yang tahu? Kalau menyembunyikan ke laut atau ke gunung? Ke gunung kali ya? Ke gunung ya Ke Ustaz? gunung, ke gunung. Secara logika ya. Tapi Ya, Allah suruh Nabi Musa kemana? ke laut. Ke laut. Laut. Dan tanpa briefing bahwa nanti nanti aku akan belakang laut ya Mus. Enggak. Justru Allah SWT menghendaki bahwa biar saja orang eh, bicara tentang sesuatu yang nggak normal, nggak logik, ya, biarkan. Tapi Allah memberikan sesuatu yang sifatnya supranasional. Nabi Ibrahim dibakar, dibantu sama Jibril. Ya, ada yang bisa dibantu. Hasbi Allah.
nggak perlu bantu kan, yang bisa bantu cuma Allah. Kan, wow. Berapa banyak nabi yang dibilang gila, gitu. Sehingga bagian yang kemudian membuat kita menjadi sangat paham tentang apa yang Allah SWT hadirkan adalah percaya aja sama Allah gitu kira-kira. Dan ketika kita lihat bagaimana seorang yang soleh bernama Ahnaf bin Qais dimaki-maki seseorang menjelang masuk ke kampung, "Hei kamu bodoh, gila, kurang ajar." Tapi Ahmad bin Qais malah menjawab, "Sudah, ada lagi yang masih mesti sampaikan. Sebentar lagi saya masuk kampung nih. Kalau nanti didengar orang-orang sekampung, mungkin nanti mereka akan mengeroyokmu. Ayo, kalau masih ada yang sampaikan, sampaikan sekarang." Keren. Ya. Dan percaya nggak, saudaraku, yang saya iman saat kita contoh pada surga semua. Gampang tersinggung hal-hal yang sepele. Hidup kita akan menjadi semakin sengsara. Apakah kita akan bisa memulihkan hidup kesengsaraan kita? Tentu tidak. Justru kita akan terus menjadikan orang-orang yang menyakiti kita sebagai ladang amal. Bagaimana bisa kita menjadikan ada orang yang tidak ada yang menghina dan menyakiti? Kapan kita memaafkan? Hal yang pasti, semakin jiwa kita pemaaf, hati kita akan semakin lapang, semakin bisa memahami orang lain, dan hidup akan semakin aman dan tentram. Maka spiritnya, ayo kita sama-sama dawamkan doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, Tuhai Rabbku, lapangkan dadaku, mudahkan untukku urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lisanku, supaya mereka mengerti perkataanku. Ini kalau kemudian kita bicara sama orang tua, bicara sama kekasih, bicara sama anak, bicara sama tetangga, sama siapapun yang di luar kita. Maka ini menjadi bagian yang setiap kali kemudian kita selalu mohon sama Allah. Mau ngomong sama orang tua yang bermasalah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Khalid sering baca ini di awal. Ya, atau mukadimah itu biasanya begitu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Padahal ketika doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa, ketika justru Allah merintahkan dan mendatangi Firaun, menyampaikan kebenaran, dan kemudian dengan konteks kaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut, model kayak Firaun kalau suka lembut, karena kita nggak akan menang. Tapi kalau Allah SWT merintahkan begitu, para ahli tafsir bahkan menerangkan Nabi Musa adalah utusan Allah yang punya kekurangan sebagaimana manusia pada umumnya. Karena waktu kecil kan dia pernah milih bara api itu dimakan kan, waktu sama Firaun, ya, sehingga cadel dia. Kemudian lisannya kaku ketika berbicara, maka agar bisa memenuhi perintah Allah untuk berdakwah kepada Firaun, Rasulullah Musa alaihissalam menyampaikan doa itu. Ya. Lisani yafqahu qawli. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MK dimanapun berada, kita bisa memperhatikan adanya urutan-urutan dalam doa ini. Kalau kita perhatikan ya, kita bisa melihat berarti orang yang bisa dimengerti ucapannya, bisa dimudahkan urusannya adalah orang yang paling lapang hatinya. Jadi pertama, Rabbi shrah li sadri, ya, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan dari lisanku. Yafqahu qauli, sehingga mereka bisa faqih terhadap apa yang menjadi qauli. Keren. Urutan doanya. Ya, jadi lapangkan dadaku, baru kemudian perbaiki urusan, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kemudian kalau kita minta kepada Allah Al-Wasi' supaya dilapangkan hati kita, karena sesungguhnya orang yang berhati lapang itu dia akan lebih mudah menghadapi persoalan hidupnya. Orang yang berhati lapang itu setiap ucapannya tidak diselimuti dengan hawa nafsu dan emosi. Setiap perkataan yang lahir dari lisannya
indah, santun, mengandung kebenaran dan kebaikan, penuh manfaat, berkah, menggugah, dan berdaya ubah. Maka spiritnya Al-Wasi ada bagian yang kemudian kita harus mencintai dunia ini sekadarnya saja. Seperti kemarin kabin kita menyatakan bahwa jangan pernah memasukkan dunia itu ke hati. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, dunia itu ada di genggaman, jangan sampai masuk ke dalam hati. Maka apa yang dimaksud dengan Allah, dengan dunia? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan yang melalaikan. Kalau kita lihat surat 57 ayat 20, disebutnya dengan tafakhur, ya. Wa takatsur, perhiasan yang bermegah-megahan di antara kamu. Berbangga-banggaan dengan harta yang dan anak. Kalau kita ngobrol nih, anaknya kuliah di mana? Anaknya hafalannya sudah berapa? Dan seterusnya. Jadi kebanggaan. Punya mobil ini, punya mobil itu, apa segala macam dan seterusnya. Kemudian berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian menjadi hancur. Ya. Dan di akhirat nanti kata Allah akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang. Dan dunia ini adalah sebab kita lalai kepada Allah. Sholat, saum, sedekah, tapi urusan dunianya pengen dipuji makhluk. Lagi di masjid disebut Bapak Hamdan keramik sebesar sekian meter dengan jumlah sekian juta. Dalam hati waria tuh. Ngapain Pak disebut-sebut Bapak Metono. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan sudah memberikan sekian sak semen kepada kami sejumlah sekian juta. Bilang riak tuh. Dan dari hamba Allah sekian juta, nah gitu tuh nggak nyebut nama tuh saya itu, ya sama aja tuh. Maka ketika kita mencari uang untuk menafkahi keluarga, siang malam sibuk, ya bantu orang tua atau kepentingan pribadi, tidak dikatakan lalai terhadap Allah, walaupun aktivitasnya seolah-olah bersifat dunia. Ya, pontang-panting sana sini cari networking supaya kegiatan sosial dari apa yang dia sedang galang menjadi penting. Ya. Maka kelihatannya kayak apa-apa minta sponsor, apa-apa minta sponsor. MK ini duit mulu, sebentar khitan, sebentar ada acara gini gitu, ada acara gini gitu, duit mulu. Padahal bukan, ini untuk khitan yang kita gratiskan. Gitu. Jadi untuk kemaslahatan umat. Gitu. Betapapun bensin dan nasi bungkus itu nggak bisa dibeli pakai pahala dan doa. Nggak mau. Maka bagaimana caranya cinta dunia? Kalau seseorang mencintai sesuatu, dia akan diperbudak oleh apa yang dicintai. Kalau orang sudah cinta dunia, dia akan didatangi oleh berbagai penyakit yang menyerang hati. Yang bisa sombong lah, dengki lah, serakah lah, atau pikir lah, dan capek memikirkan yang tidak ada. Semakin cinta pada dunia, orang makin serakah, bahkan bisa berbuat keji mendapatkan dunia yang diingin. Dunia, pontang-panting siang malam, hanya untuk kepentingan. Ngeheng ya? Diambil. Orang yang bersandar kepada pangkat dan kedudukan, dia akan takut. Itulah dari manapun dan kapanpun seorang pecinta dunia tidak akan pernah bahagia. Di Bekasi ada seorang tokoh yang
pernah menjabat jadi wali kota Bekasi. Dan turunnya karena korupsi, sempat dibui bahkan. Sekarang muncul lagi balihonya di mana-mana untuk pemilihan wali kota berikutnya. Nggak pernah puas. Maka Rasulullah SAW yang mulia, meskipun dunia lekat dan mudah bagi beliau SAW semua itu tidak pernah mencuri hatinya. Misalnya saat pakaian dan kuda terbaiknya ada yang minta, beliau memberikannya dengan ringan. Beliau juga pernah dan bumi itu titipan Allah. Manusia ini nggak punya apa-apa. Hidup cuma sebentar, hanya mampir. Terlahir sebagai bayi, membesar sebentar, menua, akhirnya mati. Dan kemudian terlahir manusia berikutnya dengan siklus yang kurang lebih sama. Begitu terus. Nah, bagi orang yang sudah sampai pada keyakinan bahwa semuanya titipan dan total milik, sombong. Apa yang bersama? Atau dia minder, atau dia iri, atau dengki, nggak akan ada. Bahkan akan selalu siap titipannya diambil oleh pemiliknya. Karena sesuatu yang hidup di dunia ini tidak akan ada yang berarti. Hartanya, pangkatnya, gelarnya, jabatan, popularitas. Tidak ada artinya. Kalau tidak digunakan di jalan Allah. Kemudian, ada atau tiadanya dunia ini jangan sampai kemudian meracuni hati. Adanya jangan sombong, sedikitnya nggak usah minder. Jadi biasa-biasa saja. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yaitu, mana yang lebih mulia menurut kalian? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dua-duanya. Jawabnya yang kaya dan bersyukur. Hampir semua menjawab yang kaya dan bersyukur. Kata Rasulullah SAW, sama saja. Yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Seorang yang bertakwa boleh saja kaya, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi baginya kesehatan lebih baik daripada kekayaan harta benda. Dan ketahuilah bahwa ketenangan jiwa sebagai buah dari keimanan kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kenikmatan apapun. Imam Ahmad Ibnu Wajah meriwayatkan itu. Jadi Rasulullah SAW ini pernah berkisah tentang seorang laki-laki yang tidak pernah sekalipun berbuat baik. Tapi dia bisa atau terbiasa memberikan pinjaman utang kepada orang lain. Satu hari pada seorang pesuruhnya, ambillah berapapun yang disetorkan, jangan persulit orang, dan sering-seringlah memberi maaf. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Maka laki-laki itu meninggal. Ya, Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu pernah berbuat baik? Laki-laki itu dengan jujur menjawab, tidak ya Allah. Hanya saja aku punya seorang pembantu dan aku biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Ketika aku minta pembantuku untuk menagih, selalu saja aku berpesan kepadanya, ambillah berapapun yang diberikan, jangan mempersulit orang dan sering-seringlah memberi maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Maka Allah SWT cukup, ghafartu lak, aku telah mengampunimu. Jadi lafaznya beberapa ada yang mirip, ya, seperti di riwayatnya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Di kisah bahwa betapa dahsyatnya lapang dada, memberi maaf dan berlaku baik saat mengadakan transaksi semisal atau urusan utang piutang. Perbuatan semacam ini datangnya ampunan dari Allah dengan kekuasaan rahmatnya dan kekuasaan Allah Taala, ini bisa jadi satu amalan yang dianggap sepele yang mendatangkan pahala yang besar. Jadi bagaimana meneladani Al-Wasi ini? Belajar untuk adil dalam menilai orang, karena setiap orang punya tabiat dan latar belakang yang berbeda tadi.
Ya. Ta'aruf, tahadu, tahabu, ta'awun, tasamuh. Jadi cara orang berpikir, bersikap, bertingkah laku pasti beda-beda. Dan kemampuan kita dalam memahami tabiat orang ini buat kita lebih bijak dalam bersikap. Berbaik sangkalah kepada siapapun, karena Allah eh, tidak boleh membiasakan kita mengawali sesuatu dengan prasangka. Ya, itu dosa. Dan buruk sangka itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ya. Tidak selamanya kita harus jadi pemenang. Dalam kondisi tertentu, mengalah adalah pilihan yang terbaik. Dan apabila dengan mengalah dan mendatangkan masalah yang lebih besar, maka ini baik buat diri sendiri maupun orang lain. Ya. Permudah, jangan persulit. Jangan sungkan untuk meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang. Apalagi kalau orang ini minta maaf kepada kita. Karena memaafkan itu lebih mulia daripada yang minta maaf. Menambah pahala, menjadikan diri mulia, melapangkan dada, menyehatkan tubuh, memudahkan datangnya rizki, nambah sahabat pasti. Dan berusaha untuk siap dengan situasi dan kondisi apapun. Jangan hanya siap dalam kondisi enak saja, tapi kita juga harus siap dengan kondisi yang paling pahit dan sulit. Afwan. Mohon selalu kepada Allah Al-Wasi agar kita punya kelapangan hati, ketenangan jiwa, keluasan ilmu, dan amal. Mari kita sama-sama hafalkan surat Toha ayat 25 sampai 28. Ya. Andalan. Wa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, lapangkan untukku dadaku, mudahkan untuk urusanku, lepaskan kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Al sebagai ahsanul baik, dan di dalam surat Yusuf, surat 12 ayat ketiga, yang mengenai perlakuan dari saudaranya sebagaimana Nabi Yusuf. Dituduh, dibuang ke sumur, dijauhkan dari orang tua, dijual sebagai budak, dipenjara. Tapi dengan kesabarannya, dia mengakhiri kisahnya dengan memberi maaf dan berlapang. Percek saja bagian yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis, Fathul Maskur ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurlah jazakallah khairan. Wakadha. Dan tadi apa yang sudah disinggung oleh guru kita ya Ustaz tadi tentang prinsip-prinsip ukhuwah sebenarnya Ustaz ya. Tentang ta'aruf, dari ta'aruf sampai ta'awun ini menjadi sebuah prinsip yang mungkin malah bisa dijadikan semacam apa ya, panduan gitu Ustaz ya. Panduan untuk kita semua dalam bermajlis ilmu gitu ya. Karena tidak hanya sekedar kita mencari ilmu selesai, tapi kemudian kita lupa bahwa di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang juga kita harus saling mengenal, ta'aruf tadi. Dan kalau saya membaca sebuah buku yang Syekh Abdul Halim Mahmud ya, seorang Grand Syekh apa namanya Al-Azhar itu, Allahu yarham, malah akan panjang dari mulai puncaknya adalah dari ta'aruf itu adalah tanasur itu. Jadi setelah ta'awun itu kata beliau tanasur itu menjadi puncaknya karena saling menolong itu menjadi sebuah kepercayaan dengan cinta dan loyalitas gitu ya. Dan Insya Allah, tabarakallah, jadi saya terinspirasi gitu untuk mungkin nanti kita sama-sama punya satu pedoman bagaimana kita berukhuwah dalam bermajlis gitu ya. Bermajlis dalam ukhuwah dengan cara tadi kita melakukan tahapan-tahapan saling mengenal gitu kan, saling memberikan hadiah, dan saling mencintai. Karena itu kalau admin agak rewel misalkan, ayo namanya jangan sampai nama handphonenya yang muncul karena kita ingin saling mengenal gitu ya. Saling mengenal, kemudian bahkan di sini kan ada misalkan Pak Huseri orang Depok, jadi kalau orang yang ingin datang dan tersesat di Depok
tinggal datang ke rumahnya Pak Husairi, Masya Allah ya. Insya Allah dijawab sama Pak Abah Husairi gitu ya. Atau ke Bandung juga ada saudara-saudara kita juga di sana, ada Bu Dwi, ada Bu Nadia gitu ya. Banyak sekali ya di Bandung juga, Alhamdulillah. Ke Tangerang juga ada Bu Darmi. Masya Allah, sebenarnya ini prinsip yang harusnya kita gaungkan ya. Prinsip-prinsip ukhuwah dalam majlis ini. Masya Allah, silakan jamaah yang ingin kembali mendalami atau bertanya tentang tema yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini, yang temanya tentang al-wasi, Allah Maha Luas ya segalanya, dari mulai ampunannya sampai rezekinya, tentu pengetahuannya. Masya Allah, silakan Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dek minta tips gimana caranya melapangkan hati ketika pas kita lagi semangat-semangatnya berjuang dan belajar, tapi dibikin down sama orang-orang terdekat. Makasih. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Maka kita punya cara yang kemudian orang-orang terdekat itu menjadi nggak punya kata tidak. Contoh, aku mau cari pahala dari kegiatan anu, boleh dong ya. Jadi bukan meminta kepada sesuatu yang kemudian kalau aku ikutan ini boleh nggak? Tapi nggak disebut manfaatnya apa. Misalnya gini, ke suami misalnya gitu ya. Izinkan saya untuk kemudian memperbanyak amal soleh dari kegiatan anu. Dibolehin kan ya? Bukan pertanyaannya dibolehin enggak. Kalau dibolehin enggak itu berarti ada dua. Ima dibolehin atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau kita jebak dengan dibolehin ya, itu pasti jawabannya cuma iya, enggak ada yang lain. Gitu. Jadi ada seorang psikolog di Amerika, dia pernah bertanya tentang ada beberapa hal yang bodoh yang ditanyakan oleh para istri kepada suami. Itu apa? Yang pertama, begitu dia nanya sama suaminya, pertanyaan bodoh yang pertama adalah, kamu lihat nggak? Aku ada yang berubah nggak? Kamu lihat aku ada yang berubah itu kan, waduh, ini salah prahar. Kira-kira kalau ditanya Ustaz Holis, jawabnya apa? Ustaz, lihat ada yang berubah nggak, Ustaz? Dari Anda, Ustaz. Pilih jawab. Tidak ada. Nggak ada. Jadi kamu kurang perhatian selama ini sama aku. Nah, itu habis itu. Itu habis sudah. Kalau ada Itu perubahan langsung. kan udah bisa. Nah, ada perubahan tambah baik gitu. Misalkan sekarang pecinya ganteng, Masya Allah gitu. Itu. Nah, sebaiknya katakan saja, tanya yang sesuatu yang pasti disetujui gitu. Kamu kalau lihat aku kayak begini, keren kan dia? Nggak ada pilihan kecuali ngomong iya gitu. Dia pasti bilang iya keren. Nah, udah gitu. Jadi pinter-pinternya kita milih pertanyaan gitu. Mudah-mudahan bisa pahami dengan kreativitas kita nyari apa namanya? Nyari pilihan kata. Boleh gimana ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu teh. Jadi harus sering-sering nanya ke Ude ya. Boleh. Teh Ina mangga. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang teh. Alhamdulillah. Mau
Ini Ustadz, kalau adab saling memaafkan, tadi kalau nggak salah nangkep yang memaafkan lebih mulia. Nah, tapi bagaimana kalau dalam kondisi yang orang lagi nggak enakan gitu ya? Tapi kita untuk menjaga supaya kita cepat cair, nah kita tuh minta maaf duluan gitu Ustadz. Apakah itu nggak mulia juga ya? Untuk justru supaya hubungan kita menjadi baik gitu. Kita minta maaf duluan. Maksudnya kita merendahkan hati. Itu gimana Ustadz? Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ada sebuah kisah dari beberapa sahabiah di zaman Rasulullah SAW itu, kalau mereka berantem sama suami, siapapun yang salah, diletakkan tangannya ke dada suaminya, ya, sambil mengatakan bahwa sampai engkau ridho, aku tidak akan mengangkat tanganku dari badan. Jadi eh, itu pertanda bahwa permintaan maaf secara tulus dikatakan. Jadi, sampaikan saja, minta maaf ya atas nama hari ini aku nggak melayanimu dengan baik. Mohon maaf ya kalau selama membiasakan diri. Ini karena ajaran dari owner dari travel yang saya eh, mengampu amanah di sana. Itu setiap kali apapun yang dia kerjakan, briefing sesingkat apapun, pasti maaf lahir batin ya guys. Itu bagian yang sangat melegakan. Karena sesebel apapun kita sama keputusannya, dia udah minta maaf lahir batin. Nggak mungkin kita nggak maafin gitu. Karena ciri orang takwa kan pasti gampang maafin. Gitu. Jadi kalau kita memulai eh, apa minta maaf itu jauh lebih bagus. Gitu. Tapi kalau dalam konteks tadi kita memberi maaf itu kedudukannya lebih mulia ketimbang yang minta maaf. Karena nggak usah nungguin orang minta maaf maksudnya gitu. Jadi kita aja udah kasih maaf duluan tanpa harus orang minta maaf. Begitu bahasanya gini. Begitu dia minta maaf, sebelum kamu minta maaf saya udah maafkan kamu. Wah, masya Allah, dahsyat banget. Cuman milih narasi sikap aja gitu. Itu jadi bagian yang kadang-kadang kita menjadi berasa terbang itu kalau berhadapan sama orang kayak begitu tuh. Gitu. Hmm. Gitu ya Teh. Kita meluaskan hati aja gitu maksudnya Iya, Ustadz ya. iya, Kalau tanpa harus ngomong, tanpa itu dalam hati sudah memaafkan ya iya, Ustadz. iya. Iya, iya. Karena Syukran udah Ustadz. tahu, pasti pasti dia begitu gitu. Udah tahu kan gitu. Karena udah tahu, udah tasamu, udah sampai ke tasamu, udah paham, udah toleran banget. Ah, dia pasti gitu. Um, Udah biar aja. Itu oh dalam iya. dalam semua kondisi ada ipar yang atau sepupu yang minta pinjaman bayar-bayar, ada yang janji nggak pernah ditepati, ada yang wah macam-macam lah gitu. Siap-siap kecewa aja kita. Ya. Syukran Ustadz. Afan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Irfan. Ya, insya Allah disampaikan Ustadz. Yang lain mangga. Silakan, Mangga. Masih ada waktu, kemudian makasih. Teh Dian, mangga teh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, Ya, siap. gimana caranya kita menghilangkan rasa dendam kalau kita dizolimi sama orang? Oke, Itu baik, aja. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita harus selesaikan urusan kita sama Allah. Artinya gini, kalau kita merasa bahwa kita ini ingin dianggap baik oleh Allah SWT, saya selalu tanya begini, kalau ada orang gila ngeludahin kita, nimpuk kita pakai batu, jangan dibalas ludahin, jangan dibalas tumpuk batu. Orang gila nambah dua. Jadi ya udahlah, anggap aja ini orang dolim. Saya bisa sih kalau saya mau ngedolimin juga gitu, pakai istilahnya orang Betawi gitu. Ente jual, aneh beli. Emang cuman ente doang bisa begitu. Aneh juga bisa. Lebih parah bahkan. Jangan. Kalau dalam hal ini jangan malah. Udah biarin aja. Udah begitu. Oke, udah biarin. Ya Allah saya maafin dia karena dia sudah dolim sama saya. Ya Allah bukakan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya. Biarin. Saya siap terima itu. Sebagai apa? Sebagai bagian yang kita ingin dianggap baik oleh Allah SWT.
Gitu. Sakit iya, tapi kalau kemudian kita memilih untuk memaafkan, biarin aja. Gitu, gitu ya Teh. Bentar. Kang Haris, mangga. Ya, syukran Ude. Afwan barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Haris? Ya, Ustaz mau tanya nih. Mangga. Eh, kan tadi Ustaz bilang kita ini sebaiknya mengkondisikan diri kita Ya, eh, untuk kecewa dengan orang lain. Nah, misal gini Ustaz, kalau misalnya kita lagi masih tahu yang baik-baik orang lain, tapi ya. orang tuh ngeyel, kan kita Hmm. kesel ya Ustaz ya. Kayak, lu Nggak dikira usah, lu ngilu pasti, ya kan? nggak usah kesel. Gimana Ngapain Ustaz biar kita kesel? tuh gak kecewa Ustaz? Itu kan kita pingin dia tuh eh, dapat yang baik-baik, tapi dia malah nolak gitu kan, kita itu gimana Ustaz biar kita tuh nggak kecewa. Tayyib, tayyib. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Hidayah siapa yang punya? Allah. Ah, petunjuk siapa yang punya? Allah. Allah. Kesabaran yang ngasih siapa? Allah. Nah, udah kalau udah kembali ke situ semua, lah bisa apa kita? Allah. Iya. Yang penting kita minta aja sama Allah. Ya Allah, mudahkan saya, lapangkan hati saya. Maka tadi, Rabbi syrah li sadri itu dulu. Kalau lihat urutan surat Toha 25-28 tadi itu ya. Ya. Rabbi syrah li sadri. Lapangkan hati dulu. Ya. Maka di situ kita kemudian kita udah kasih tahu nih, bandel banget ya. Udah memang Allah bikin dia begitu. Gitu. Nggak usah kesel. Yang kita cari itu ridhonya Allah. Artinya gini, saya dulu awal-awal berdakwah itu menjadi bagian yang seolah-olah saya ini agent of change. Saya ini harus merubah banyak orang. Maka yang saya katakan, wah itu kayak karateka ban putih itu semua orang diajak berantem. Ini salah, ini nggak gitu. Ini wah semua diajak berantem. Gitu. Sampai satu saat guru saya bilang, ente kalau nggak berantem sama pendakwah yang lain itu belum dakwah tuh. Begitu ya ternyata. Jadi ketika kita berdakwah kemudian ada orang yang menolak dakwah kita, oh sudah memang seharusnya begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridhon nas fi kulli insya'in qarar ghayatu wala tudrak. Berharap semua orang ridho terhadap apa yang kita lakukan itu hal yang mustahil. Kira-kira Allah maha adil nggak? Adil banget. Tapi ada nggak orang yang sakit hati dengan keputusan Allah yang maha adil itu? Banyak. Dibilang nggak boleh zina, yang pacaran marah. Dibilang nggak boleh riba, yang masih punya rekening riba tersinggung. Gitu. Dibilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, semua. Tapi kalau kemudian Allah SWT menggerakkan hatinya, mau nggak orang-orang yang punya bank riba itu pindahin ke bank syariah? Mau. Diketuk hatinya, gampang. Tanya Mbak Astuti itu. Gimana caranya cepat ganti? Gitu. Karena merasa terpukulnya kita dengan keadaan yang Allah SWT berikan kepada kita itu kadang-kadang kita nganggap sepele. Tapi kalau kita kemudian yakin bahwa ini kayaknya jalannya. Saya dulu awal-awal belajar tentang sunnah itu, saya punya polis asuransi sampai 7 polis. 7 polis. 7 polis itu kan nggak sedikit gitu. Terus tiba-tiba saya bicara tentang atau belajar tentang betapa Allah SWT membenci riba, membenci yang gharar. Maka ini muamalah yang nggak dibolehin. Maka saat itu saya langsung cut off, amputasi. Los, iya los banget. Habis waktu itu duit 11 juta itu buat saya banyak banget. Banyak banget, 11 juta. Dari polis mestinya dapat puluhan juta gitu bisa hilang 11 juta, 7 polis hilang. Nggak bisa Pak Dodi, soalnya gini gitu ya udahlah, udah nggak apa-apa. Kok dapat tutup sayang banget, ini manfaatnya bla 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 segala macam. Oke, saya mau yang syariah aja gitu. Udah sejak itu
kemudian hidup saya jadi tenang, nggak mikir macam-macam. Eh, Alhamdulillah sebelumnya itu istri uring-uringan, anak sakit-sakitan. Kalau nggak kebalik tuh, istri yang sakit-sakitan, anak uring-uringan. Tapi begitu berusaha untuk menjalankan, eh, berusaha lewat eh, masalah-masalah yang 10 dosa besar yang saya pernah bahas. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan dan kelapangan hati. Meskipun keadaannya juga nggak selalu menyenangkan juga ya. Artinya saya tahu betul bahwa ketika Allah menyempitkan keadaan saya, itu udah di ujung tanduk dan biasanya Allah memberikan kemudahan setelahnya. Dan itu selalu terjadi begitu. Hidup ini kayak di ujung tanduk. Siapapun berantem sama orang yang terkasih, dengan saudara sendiri, bahkan kadang-kadang dengan orang tua, dengan mertua. Tapi ketika saya bersiap untuk kemudian merendahkan hati, maka saya pakai pendekatan yang enggak apa-apa lo injek-injek gue deh, gue jadiin keset nggak apa-apa gitu. Tapi dengan itu saya bisa memberikan manfaat, yaitu apa? Saya membersihkan tapak kakimu. Jadi ketika orang dolim sama saya, monggo silakan. Ada berapa banyak kalau saya di beberapa kajian itu ada masjid yang menolak saya tanya apanya yang salah, kitabnya yang saya bahas salah atau sayanya yang salah. Kalau ada, tell me apa yang keliru dari saya, apa yang salah gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa oh, kayaknya ini saya nggak diterima di sini, ya udah nggak apa-apa. Bayangkan Rasulullah SAW dulu kayak apa gitu, paman dia sendiri loh dibilang tabat ya dia Muhammad lah, ternyata dibalik sama Allah. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu pamannya Rasul SAW. Paman sendiri loh, itu sedih banget loh. Tapi ketika Allah maunya begitu, ya udah kita siap aja. Gitu. Jadi jangan pernah kecewa sama orang. Kita harus kecewa sama apa yang kita lakukan kurang maksimal. Dalam pengertian jangan gampang kesal kalau nggak diterima, ya sudah. Tugas kita cuma menyampaikan. Kalau orang mau kita ajarin baik, syukur-syukur dia mau baik. Kalau enggak ya udah kita aja yang baik sendiri gitu. Ada 2 ayat di surah Al-Ghasyiyah dan Dzikr. Ingatkan saja untuk menjadi kebaikan itu karena kita sebetulnya tugasnya cuma ngingetin doang. Dan ingatkanlah sesungguhnya nasihat itu baik, pengingat itu sangat baik. Setidaknya kalau kita kemudian memberitahu seperti itu, kita akan konsisten dengan itu. Gitu. Jangan pernah gampang kecewa karena surat 57 ayat 22 itu menyatakan Allah sudah tetapkan segala sesuatunya di Lauh Mahfuz. Kalau Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz, kita bisa ngerubah nggak? Enggak. Supaya apa? 2-3-nya bilang supaya kalian nggak terlalu sedih terhadap apa yang luput dan nggak terlalu gembira terhadap apa yang kita dapatkan. Gitu ya, Mas Ari. Mudah-mudahan jadi makin lapang dadanya. Banyakin istighfar aja. Wallahu a'lam. Kelas Alhamdulillah, wasyukurlah, jazakallah khairan. Terus semua sharing ilmu dan nasihatnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus ya istiqomah untuk melaksanakan kebaikan dan apa yang disampaikan Ustaz Dodi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini. Terakhir Ustaz, Afan. Jadi kalau kepengen mati husnul khotimah itu tetaplah dalam kebaikan. Tetap dengan husnul khuluq. Sekali kita berpikir untuk jahat, sekali kita berpikir untuk itu, jadi gampangnya mati husnul khotimah itu gampang. Tetaplah berbuat baik sama mati gitu bahasanya. Wallahu a'lam. Baik, sebagai penutup ya, mari kita sama-sama husnul khatimah gitu ya. Dan ada doanya Ustaz ya, untuk kita husnul khatimah. Allahumma ij'alni Allahumma anta rabbuna. bisa Rabbana Allahumma ij'alni khairu umri akhiruha ya.
Jadi Bisa sebaik-baiknya juga. hidup itu adalah akhirnya adalah kebaikan. Wa akhiru amali khawatimuha gitu ya. Dan begitulah mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, dan apapun yang kita lakukan di hari ini maupun nanti hari yang akan datang selalu lillahi ta'ala, karena itu juga menjadi satu fondasi ya diterimanya amal kita. Dan yang kedua adalah ittiba rasul gitu ya saja, mengikuti dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita isi hati kita dan ilmu kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.